Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Jadi hari ini aku akan bikin video Get Ready With Me sambil ngebahas yang lagi viral di sosial media. Nah, hari ini aku akan ngebahas tentang kejadian postingan Zara Adisti atau Zara, mantan anggota JKT48 atau JKT48. Nah, kemarin ada postingan di Instastory-nya yang rame yang sudah dihapus sih sebenarnya, tapi tetap aja sekarang videonya seliweran di mana-mana. Mungkin kalian udah nonton videonya atau ada juga yang belum nonton videonya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil aku ngasih rekomendasi make up yang aku pakai hari ini. Dan make up hari ini tuh yang aku bikin adalah make up no make up look. Jadi ini make up yang kelihatannya natural, bikin fresh, nggak terlalu menor, tapi tetap ada coveragenya. Dan ini make upnya super nyaman banget dan bisa tahan lama. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, seperti yang udah aku jelasin tadi di opening, hari ini kita akan membahas masalah yang lagi viral sambil nemenin aku dandan. Tema makeup hari ini aku akan bikin makeup no make up look. Kemarin lumayan banyak banget yang request, Kak pengen dong dibikinin makeup yang no make up look yang kelihatannya natural aja. Jadi hari ini aku akan bikin sambil kita ngebahas masalah kemarin Zara Adisti. Zara itu adalah mantan anggota JKT48 atau JKT48. Ya, itu. Cantik banget orangnya dan dia juga main di film 2 Garis Biru. Oke, aku akan mulai make up pakai Avoskin yang HTE. Nah, ini tuh salah satu produk yang sering aku pakai untuk base make up. Tambahan juga kalau kalian pengen make up yang flawless, no make up look, kalian harus perhatiin banget base make upnya karena dari mulai kalian pakai skincare, kalian pakai primer, jangan sampai salah biar nanti hasil make upnya kelihatan flawless dan natural. Ini aku pakein dulu. Nggak apa-apa, agak banyak, tungguin produknya keserap. Oke, ini udah mulai kering. Berikutnya aku akan pakai complexion langsung, aku akan pakai cushion. Nah, ini aku akan pakai cushion yang something. Buat yang nanya aku cushion something pakai shades apa, aku pakai shades yang Goddess. Tulisannya G-O-D-D-E-S-S, Goddess. Ini shades paling gelap dan shadesnya pas banget di kulit wajah aku. Oke, balik lagi ke kasus Zara sama Zaki. Mungkin memang kalau misalnya kalian, sebenarnya ini videonya juga udah dihapus sama Zara-nya sendiri. Video ini tuh tanpa sengaja ke upload gitu sama Zaranya. Ada adegan memegang bagian. Kemarin aku sempat share juga sih di Instagram dan aku tanyain gimana sih menurut kalian gitu. Tapi mostly kebanyakan pada jawab katanya ya biarin aja, itu kan urusan mereka. Ya iya juga sih sebenarnya kan urusan mereka. Cuman menurut aku ada pelajaran yang amat sangat bisa diambil dari masalah itu. No, aku nggak bilang bahwa wah kalau aku sih nggak kayak gitu. Aku nggak kayak gitu. Cuman aku melihatnya itu lebih ke ada ketidakhati-hatian dalam melakukan postingan, apalagi kalau misalnya sekelas Zara, dia itu kan udah public figure banget ya dengan follower yang em-eman banget gitu, begitu juga pacarnya. Nah, di saat mereka ngepost itu mulai heboh dan gak berapa lama si postingannya dihapus. Oke, nah ini aku pakai cushion something. Ini aku pakai nggak terlalu tebal, tipis-tipis aja. Kalau aku untuk make up yang no make up look lebih suka pakai cushion karena hasilnya itu di wajah aku lebih ringan dan lebih nyaman aja gitu di si kulit wajahnya. Balik lagi ke si Zara tadi. Setelah itu dia hapuskan videonya. Seperti kita tahu, namanya jejak maya, mau dihapus kayak gimana juga akan selalu ada di situ. Mulailah beredar di sosial media kayak Instagram, di Twitter, bahkan terakhir aku cek Instagramnya Zara dan Zaki itu kolom komentarnya di off karena mungkin saking banyaknya yang merespon terhadap kejadian itu. Ya aku tahu banyak pasti yang bilang itu kan urusan mereka, ya itu kan urusan mereka. Nah, yang mau aku bahas di sini itu adalah dampak dari setiap postingan kita atau dampak dari orang yang melihat postingan kita. Untuk sebagian orang mungkin akan ngomong gini, ya itu kan cuman pegang-pegang aja. Gue yakin kok semua orang yang pacaran pun pasti pernah pegang-pegang.
Ini kalau dari sisi aku sendiri ya, aku juga pasti akan bilang ini, toh bukan Zara doang yang pegang-pegang atau semua anak muda pun akan kayak gitu. Tapi masalahnya tidak semua anak muda melakukan itu dan dipost di sosial media. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nggak bisa nyamain orang yang menjadi public figure dengan orang biasa, karena ya kita akuin aja ya, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia punya, itu tuh pasti akan jadi sorotan. Hal sepele deh, nggak usah tentang apa yang dia posting. Contoh dia pakai baju yang kelihatannya bagus, itu tuh orang-orang kan bisa langsung berbondong-bondong untuk beli juga biar samaan gitu. Se-powerful itulah si kekuatan si public figure itu. Makanya kalau menurut aku, kita nggak bisa nyamain orang biasa dengan public figure, apalagi sekelas yang followernya udah banyak banget ya. Karena akunnya itu otomatis menjadi konsumsi publik. Karena menurut aku, diakui atau enggak, kita tinggal di negara Indonesia, di mana hal-hal yang kayak gitu tuh, walaupun sekarang udah mulai kayak, enggak kok yang gitu biasa, tapi mungkin untuk sebagian orang, bukan yang nggak nerima, tapi mungkin shock gitu, begitu ngelihat ada kejadian seperti itu di sosial media, seseorang yang merupakan public figure dan media darling banget. Buat aku sih, Zara itu media darling, cantik banget, actingnya bagus, filmnya juga sukses banget, dan kayak dia tuh kayak menyenangkan banget lah, likeable banget, karena aku juga ngelihat dia kayak, aduh ini orang tuh kayaknya menyenangkan banget, nah kayak gitu. Nah ini aku udah beres pakai cushion, kalian bisa lihat ini hasilnya flawless dan bagus banget. Berikutnya aku akan pakai concealer di bawah mata aku. Sebenarnya ini opsional banget, kalau misalnya kalian merasa under eye kalian baik-baik aja, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Karena ini kan make upnya mau dibikin make up natural. Tapi kalian tahu kan under eye aku tuh mata panda banget, jadi mau nggak mau kita harus pakai. Aku nggak berniat bahwa Zara salah bla bla bla, nggak. Aku cuma mau membahas bahwa kenapa sih kasus kayak gini bisa menjadi heboh. Yaitu karena pada saat kejadian, ini kita masih tinggal di negara Indonesia, mau gimana pun permasalahan seperti ini tuh akan menjadi permasalahan yang amat sangat heboh, karena orang-orang mungkin shock gitu melihat hal seperti itu, dimana itu tuh bukan merupakan hal yang lumrah. Contoh aja ya, contoh. Itu masih pacaran ya. Kalau aku kan udah nikah nih. Terus tiba-tiba di Instagram aku bercanda-bercanda yang mirip-mirip kayak gitu. Itu udah nikah loh ya, aku udah nikah sama suami aku. Udah nikah dan nikahnya udah lama, kasarnya ya udah bebas lah ngapain aja. Pasti banyak banget orang yang akan ngomong bahwa harusnya nggak gitu dong kalau di depan kamera. Harusnya harusnya itu untuk orang biasa kayak aku. Apalagi kalau misalnya untuk orang kayak sekelas Zara. Nah ini udah selesai, aku pakai concealernya di bawah mata. Udah aku blend juga. Sekarang aku akan pakai di setting langsung pakai Poreless Foundation Powder. Ini dari Safi yang shades-nya itu Sand. Nah, ini warnanya kayak gini. Ini aku pakai di seluruh wajah, tapi di tap-tap aja pelan-pelan, jangan kayak terlalu gerasak-gerusuk. Aku mulai biasanya dari bawah mata. Karena ini make upnya mau natural aja kan, jadi nggak usah terlalu heboh-heboh banget. Yang penting di complexion mainannya, jadi pakai complexionnya juga harus pas, nggak boleh terlalu banyak, tapi nggak boleh terlalu tipis juga. Nah, balik lagi ke Zara tadi, jadi itu. Dan ini pelajaran untuk kita semua, bahwa setiap hal yang kita post ke sosial media, bentuknya apapun itu, entah itu tulisan, entah itu video, entah itu foto, pokoknya apapun, yang harus kita ingat adalah jejak maya itu nggak bisa 100% dihapus. Karena gini kejadiannya, walaupun kalian baru ngepost 1 detik si video itu, kita kan nggak akan pernah tahu siapa yang nge-screenshot. Kita kan nggak akan pernah tahu pada saat itu siapa yang tiba-tiba nge-save video, foto, atau apapun yang kita post. Walaupun cuman tulisan, misal nih kita nge-post, sebel banget nih hari ini, gitu doang. Terus kita post, terus sedetik kemudian kita menyesal, kayak kita mikir, aduh ngapain juga ya aku ngepost hal kayak gitu. Udah deh hapus, kita ngerasa itu biasa aja. Tapi kita kan nggak tahu, ada aja orang yang tiba-tiba nge-screenshot atau nge-save entah untuk kepentingan apa, sehingga jadinya nanti tuh akan jadi senjata lagi ke kitanya. Nah seringnya tuh terjadi kayak gitu. Kemarin sih sempat aku baca di Instagram untuk kasus yang Zara ini tuh, sempat ada yang bilang bahwa handphonenya dihack. Nah sebenarnya kan menurut aku, yang
menjadi masalah itu adalah bukan tentang di postnya di akun siapa atau akunnya dihack atau enggak, tapi memang kejadian itu tuh benar-benar terjadi dan foto dan videonya pun itu Zara, kejadiannya benar-benar nyata gitu ya, bukan tentang orang yang entah kenapa tiba-tiba muncul di Instagramnya Zara. Aku nggak tahu sih, kita menunggu konfirmasi selanjutnya dari Zaranya seperti apa. Cuman setelah kejadian ini terdapat dua kubu. Ada kubu yang amat sangat mendukung Zara, dan ada kubu juga yang menganggap bahwa apa yang dilakukan sama Zara itu tuh tidak lazim dan tidak umum karena tidak seharusnya berbuat seperti itu. Tapi kalau secara legal sih, setahu aku Zara itu umurnya udah masuk ke umur legal ya, jadi sebenarnya sudah tidak masalah. Dan tadi juga aku baru nonton video tentang permasalahan pelecehan seksual yang dilakukan sama pacarnya, itu kayaknya bukan masuk ke pelecehan seksual, karena pelecehan seksual itu terjadi kalau misalnya si korban merasa tidak nyaman atas perlakuan tersebut, tidak nyaman secara seksual. Aku nonton videonya di video Cameo Project, barusan banget aku nonton. Nah itu sih dari yang aku baca, tapi kalau misalnya kalian punya beda pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Cuman memang dengan terpostingnya video itu, followernya Zara itu kan banyaknya memang mungkin masih yang di bawah umur, masih kecil. Karena dianya juga dulu kan JKT48, jadi mungkin banyak followernya yang di bawah umur. Nah takutnya orang-orang tuh menganggap perlakuan seperti itu tuh normal dan tidak menjadi masalah. Itu sih sebenarnya yang dikhawatirkan, makanya di saat public figure memposting sesuatu itu kenapa harus dipikirkan, karena dampaknya itu bisa sangat besar. Kayak contoh yang aku bilang tadi, dia pakai baju A, bisa jadi mungkin ya 30% followernya pun pengen pakai baju A. Jadi kebayang gak sih, cuman urusan baju aja segitu menginfluence-nya, apalagi untuk hal-hal lain. Hari ini akan bikin alisnya simple aja. Aku akan pakai alis dari Browlicious. Ini produk underrated banget. Harganya murah, tapi pas dipakai enak banget. Dan sebenarnya produk ini udah berapa kali aku pakai di tutorial aku. Ini aku pakai alisnya juga biasa aja, cuman ngerapihin doang. Dan serunya pun ya, kemarin tuh aku baca di Twitter banyak banget kan yang ngebahas masalah Zara dan Zaki ini. Terus semua orang langsung nyambungin ke KKI, sampai orang ngebahas orang dibully atau enggak itu berdasarkan fisik. Itu seru banget sih. Kayaknya nanti aku akan bahas di video terpisah kalau untuk urusan itu, karena itu menarik banget untuk dibahas juga. Oke, nah ini peralisannya udah beres, alisnya gini aja. Berikutnya aku akan pakai eyeshadow, karena ini makeupnya natural, jadi kita bikin eyeshadownya senatural mungkin. Aku akan pakai warna Hideville. Ini aku pakai palette dari Urban Decay yang Naked Heat. Tapi kalian bebas pakai eyeshadow apapun mereknya. Nih aku pakai shades yang ini. Pokoknya selama warnanya coklat, ini bisa dipakai. Nah cara pakainya enggak dari atas, tapi aku pakai dari bawah dulu. Nah, aku pakai segini. Nah, kalau udah kan kayak gini, baru di blendin ke bagian atasnya. Jadi makin atas tuh si eyeshadow-nya warnanya makin tipis gitu. Nah, balik lagi ke kasus yang masalah Zara dan Zaki tadi. Alasannya sih kemarin sempat ada yang bilang katanya akunnya dihack, tapi kita kan nggak tahu ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah, pertama, keep your private life private gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya urusan sama pacar, sama suami, sama istri yang kira-kira memang private, itu mendingan nggak usah dipublis aja. Karena kan memang ada beberapa hal yang sebenarnya itu untuk dikonsumsi pribadi aja gitu, termasuk mungkin video yang kemarin sempat dipost sama Zara itu. Mungkin pada saat dia ngepost, dia menganggap bahwa itu lucu gitu, itu jokes dia sama pacarnya tuh kayak gitu, jadi no problem, ini tuh cuman lucu-lucuan aja, tidak ada yang tersakiti. Tapi mulailah mungkin orang-orang komen bla 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 segala macem, baru dia sadar, oh ini mungkin kayak gini tuh orang-orang tidak menerima nih kalau postingan kayak gini. Nah mungkin kayak gitu. Jadi menurut aku kita harus bisa membedakan mana yang bisa dipost di sosial media dan mana yang enggak. Itu yang pertama, karena tidak semua hal
bisa lolos sensor untuk masuk sosial media pribadi kita. Karena sosial media itu kan sama dengan tempat umum ya, semua orang bisa ngeliat. Contoh ya, se-private apapun akun kalian, kalau contoh misalnya akun si A, di private nih akunnya, aku nge-follow si A, terus si A berbuat sesuatu kan bisa aja sama aku di screenshot terus disebarin. Terus yang kedua, walaupun aku temenan sama si A, terus dia nge-post sesuatu yang close friend gitu. Nah, tapi aku lagi sama geng aku tuh nggak close friend, kan bisa aja aku jadi nunjukin, lihat deh ini ada postingan ini nih gini-gini. Itu udah nggak close friend lagi jadinya. Nah, kayak gitu. Kita harus mengakui hal-hal seperti itu tuh memang ada. Jadi jangan menutup mata gitu ya. Pinter-pinter kita juga mengatur gimana caranya supaya apa yang kita post itu dipilih. Terus yang kedua, ini yang sering aku terapkan saat ini. Oke, nah ini eyeshadow-nya aku pakai satu warna aja. Udah gini aja, kita akan bikin no makeup look. Bener-bener kelihatan no makeup gitu kan. Nah, ini aku akan pakai eyeliner, tapi eyelinernya di ujung doang. Ini eyeliner dari Inga. Nanti kalau misalnya kalian mau beli eyeliner ini, aku taruh linknya di description box ya, biar kalian gampang. Karena ini salah satu eyeliner yang aku suka. Nih, kalian bisa lihat. Dia tuh untuk aplikatornya tajam banget, jadi kalau mau bikin wing liner gampang banget. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kita balik lagi ke tips aku yang tadi soal sisakan waktu 10 detik sebelum kalian ngepost. Beneran loh, itu ngaruh banget. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyiapin postingan nih, apapun itu ya. Kalau misalnya Instagram kalian tuh ternyata selama ini buat kerja juga. Nah, kan kalau buat kerjaan tuh kita harus ngetes berulang-ulang kan, ngecek gitu. Jangan sampai pas udah di-post ternyata salah, atau pas udah di-post ternyata kliennya nggak puas. Karena ini juga sama, kalau akun kita akun pribadi dan nggak dipakai bisnis, nggak dipakai apa-apa, ya tetap harus mikirin. Karena kita mikirin apakah postingan kita akan menyinggung orang atau akan menimbulkan kehebohan gitu. Bukan nggak boleh ya menimbulkan kehebohan atau menyinggung orang, tapi setidaknya kalau misalnya kita tahu postingan kita akan menyinggung orang, ya kita tahu akibatnya akan seperti apa gitu. Jadi nggak shock juga. Kalau mau ngepost sih sebenarnya ya terserah aja, cuman di saat sebelum ngepost, dengan kita tahu postingan kita akan berdampak apa, kita tahu gitu konsekuensinya akan kayak gimana. Karena menurut aku ya, sosial media itu kayak bebas tapi nggak bebas sebenarnya. Kayak contoh nih apa yang terjadi sama Zara, kan sebenarnya tidak merugikan siapapun ya, tapi kan banyak aja buktinya orang yang sampai kayak merasa terganggu, merasa tersinggung gitu. By the way, ini aku pakai maskara dari Wardah. Maskaranya tuh bagus banget, bikin si bulu mata jadi lentik. Dan warnanya hitam pekat banget. Ya gitu, karena kadang kalau misalnya kita ngepost Instagram kita buat kerja, kadang kita aja kan make sure baca berulang-ulang. Jangan sampai nih klien kita nggak puas sama hasil kerja kita. Ya kalau akun pribadi juga sama, jangan sampai postingan kita tuh menyinggung orang. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian memang berniat menyinggung orang. Tapi begitu kalian tahu postingannya akan menyinggung orang, otomatis di saat itu kalian udah tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi jangan kaget gitu. Nah ini berikutnya aku akan pakai blush on. Ini blush onnya masih baru. Ini dari Vivid Studio Cheek Flash Blusher. Ini nanti aku taruh linknya di description box. Tapi yang harus di highlight, kalian lihat dong, ini packagingnya lucu dan gemes banget. Aku pakai nomor 9 yang Rosy Voice. Nah begitu dibuka produknya tuh kayak gini. Ini warnanya agak-agak ada shimmernya dan cantik banget. Ini jujur beneran cantik banget. Ini aku akan pakai blush on ini hari ini. Kalau misalnya no makeup look, aku selalu tetap pakai blush on karena aku pengen makeup aku tetap terlihat fresh gitu ya, nggak pucat. Karena ya tetap aja fungsinya makeup kan nggak mau wajah kita kelihatan pucat. Nah gitu, jadi kalian pastiin kalian punya waktu sekitar 10 detik untuk ngecek apakah postingan kalian tuh akan menimbulkan masalah atau enggak. Jadi kalau misalnya ternyata memang si postingannya akan menimbulkan masalah, ya kalian bisa tahu gitu masalah apa nih, atau nanti cara ngadepinnya kayak gimana. Terus yang aku lakukan yang kedua, biasanya aku tuh punya
orang yang jadi editor gitu sebelum aku ngepost. Kalau aku biasanya suamiku yang aku jadiin itu. Jadi di saat sebelum aku ngepost, aku selalu nanya dulu sama dia. Apalagi kalau postingannya tuh agak-agak berbau sensitif atau mau sharing tentang kehidupan aku, apakah nanti akan ada yang kesinggung atau enggak. Biasanya kayak gitu. Jadi kalian bisa diskusi. Nggak harus sama suami, sama temen pun bisa kan. Misalnya nanya, postingan ini gue mau posting ini kira-kira gimana ya? Pasti kan kalau kita menganggapnya, wah ini postingan bagus banget nih. Tapi mungkin aja ada temen kita yang akan menganggap bahwa aduh jangan deh, nanti postingan ini tuh bakal menyinggung orang yang begini-begini daripada timbul masalah. Jadi kita punya second opinion di saat kita mau ngepost sesuatu dan jadinya terhindar dari masalah. Bukan tentang kalian nggak boleh nyindir orang atau kalian nggak boleh ngepost berbau masalah, itu mah urusan kalian ya. Sama dengan Zara juga banyak yang bilang ya itu urusan dia, ya memang urusan dia. Cuman yang bisa kita ambil pelajarannya adalah jejak maya itu tidak bisa dihapus. Jadi daripada nanti ujungnya kalian menyesal, aduh kenapa ya aku ngepost ini. Dan juga kalau misalnya itu udah parah banget dan berpengaruh sama hidup kita banget, jadinya itu nggak bisa dihapus dari hidup kita gitu. Jadi kita akan terus-terusan deal sama hal itu. Nah ini aku udah suka banget sama complexionnya. Berikutnya aku akan pakai highlighter di hidung aku. Ini aku nggak kontur sama sekali karena aku pengen si make upnya kelihatan natural aja. Tapi kalau highlighter tetap harus pakai ya, sister. Nah untuk bibirnya sekarang aku akan pakai Sunny's Face. Ini ada yang Fluff Matte, yang Shades Bake, dan ada juga yang Obsessed Lip Deep Lip Cream. Ini dua warna ini bagus banget kalau dijadiin ombre. Ya gitu, jadi balik lagi ke kasus yang tadi. Dan harus diingat di sosial media ini kan yang main tuh bukan handphone ya, tapi ada manusianya juga di balik handphone itu, di balik komen-komen itu. Jadi di saat kita mau komen sesuatu, kita mau merespon sesuatu, yang harus kita ingat kita lagi ngobrol sama manusia juga. Kadang orang tuh suka lupa sama hal yang kayak gitu. Aduh, tapi ini warnanya bagus banget nggak di ombre juga. Gimana dong? Tetap ombre aja ya, biar ada nuansa pink-pinknya gitu. Iya gitu. Nah, kendala yang aku sering temukan itu kadang orang tuh suka lupa kalau pada saat berhubungan mereka tuh lagi berurusan sama manusia juga. Jadi kalau bales chat atau bales komen tuh suka kayak ngasal dan kasar gitu. Oke, nah bibirnya udah selesai, gini aja. Buat aku sih segini, no make up look. Ini aku akan rapihin dulu rambut aku, baru aku akan balik lagi sama kalian. Nah, jadi gimana make upnya? Kalian paling suka bagian mana? Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain soal make upnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian mau nambahin mengenai pembahasan Zara dan Zaki ini, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!